Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Dwi Rizky Apriliani dengan NIM 2388201072. Saya mahasiswi semester 4 dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun akademik 2024-2025. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu konsep dasar media komunikasi. Salah satu tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak UNES MPD. Yang pertama yaitu hakikat komunikasi. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Baik, mari kita bahas. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Proses ini melibatkan pengirim pesan atau komunikator, pesan itu sendiri, saluran atau media yang digunakan, penerima pesan atau komunikan, dan umpan balik yang diberikan oleh penerima. Komunikasi dapat berlangsung secara verbal melalui kata-kata yang diucapkan atau ditulis maupun non-verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau intonasi suara. Contohnya, seseorang mengirim pesan teks kepada temannya untuk mengajak bertemu. Jika temannya membalas dan menyetujui ajakan tersebut, maka komunikasi terjadi dengan baik. Yang kedua, yaitu model komunikasi. Untuk memahami proses komunikasi, beberapa model telah dikembangkan. Yang pertama, model Aristoteles. Model ini menekankan pentingnya pembicara dalam menyesuaikan pesan sesuai dengan audiens dan kesempatan untuk mencapai efek yang diinginkan. Contohnya, seorang politikus sedang berpidato di depan rakyat, ia harus menyampaikan pesan dengan bahasa yang meyakinkan agar rakyat menerima dan mengikuti arahannya. 2. Model Laswell. Model ini menekankan proses komunikasi dengan menjawab pertanyaan siapa, mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan efek apa. Contohnya, sebuah perusahaan mengiklankan produk baru melalui TV. Siapa merujuk kepada perusahaan, mengatakan apa merujuk pada promosi produk baru, melalui saluran apa merujuk pada televisi, kepada siapa merujuk pada konsumen, dengan efek apa merujuk pada meningkatkan minat beli. 3. Model stimulus respon atau SR. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi di mana suatu stimulus menghasilkan respon tertentu dari penerima. Contohnya, seorang anak menangis itu merupakan stimulus. Lalu, ibunya menenangkan dengan memberikan susu, itu merupakan respon. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang fungsi media komunikasi. Media komunikasi berperan sebagai perantara dalam proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan. Fungsi utama media komunikasi meliputi: pertama, efektivitas. Media komunikasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat mencapai audiens yang lebih luas dengan cara yang lebih efisien. Contohnya yaitu, seorang YouTuber menyampaikan edukasi kesehatan melalui video yang bisa ditonton oleh ribuan orang di berbagai daerah. Kedua, efisiensi. Proses penyampaian pesan menjadi lebih cepat dan mudah, mengurangi hambatan waktu dan jarak antara komunikator dan komunikan. Contohnya yaitu, email memungkinkan pengiriman pesan dalam hitungan detik dibandingkan surat konvensional yang memakan waktu berhari-hari. Ketiga yaitu konkret. Media komunikasi memastikan bahwa pesan yang disampaikan adalah asli dan dapat diuji kebenarannya melalui proses seperti editing sebelum mencapai komunikan. Contohnya, guru menggunakan gambar dan video dalam presentasi untuk mempermudah siswa memahami konsep yang sulit. Keempat yaitu motivatif. Media komunikasi dapat memberikan dorongan atau motivasi kepada penerima pesan untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan isi pesan. Contohnya, poster kampanye lingkungan yang mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik. Yang kelima yaitu produktif. Media komunikasi memungkinkan terciptanya proses komunikasi yang menghasilkan informasi bernilai bagi komunikator dan komunikan. Contohnya,
Seorang blogger menulis artikel tentang kesehatan mental dan cara mengatasi stres. Artikel tersebut dibaca oleh banyak orang dan membantu mereka mengatasi masalah psikologis. Blogger mendapatkan pengunjung ke situsnya yang berpotensi mendapatkan sponsor atau iklan. Yang keenam yaitu reproduksi. Media komunikasi memungkinkan pesan atau informasi yang pernah disampaikan untuk diproduksi ulang atau diakses kembali di kemudian hari. Contohnya, video webinar bisa diunggah ulang di YouTube agar dapat ditonton kapan saja. Yang ketujuh yaitu penyampai informasi. Media komunikasi berfungsi sebagai alat yang akurat dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada penerima yang dituju. Contohnya yaitu siaran berita di televisi memberikan peristiwa bencana alam agar masyarakat bisa bersiap dan waspada. Yang kedelapan yaitu memunculkan daya tarik. Media komunikasi dapat membuat pesan lebih menarik melalui penggunaan elemen visual, audio, atau interaktif yang meningkatkan keterlibatan audiens. Contohnya yaitu iklan yang menggunakan musik dan efek animasi untuk menarik perhatian audiens. Yang kesembilan, memperjelas informasi. Media komunikasi membantu memperjelas pesan melalui penyajian yang sistematis dan mudah dipahami oleh audiens. Contohnya, buku petunjuk penggunaan smartphone yang dilengkapi ilustrasi untuk membantu penggunaan memahami cara kerja perangkat tersebut. Kesimpulannya yaitu, media komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai alat penyampai pesan, tetapi juga sebagai sarana yang produktif dalam menghasilkan manfaat nyata bagi individu maupun masyarakat. Poin pertama, hakikat komunikasi menekankan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan yang bertujuan menciptakan pemahaman. Poin kedua, model komunikasi membantu menjelaskan bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dipahami oleh audiens. Poin ketiga, fungsi media komunikasi, terutama dalam aspek produktivitas, memungkinkan individu dan kelompok untuk menciptakan, menyebarkan, dan memanfaatkan informasi guna meningkatkan wawasan, keterampilan, dan bahkan kesempatan ekonomi. Dengan komunikasi yang efektif dan pemanfaatan media yang tepat, kita dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas, baik dalam bidang pendidikan, bisnis, hiburan, maupun kehidupan sosial. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.